Halo teman-teman, kami dari kelompok F ingin menjelaskan anggaran tenaga kerja langsung. Jadi untuk kalian yang ingin mengetahui anggaran tenaga kerja langsung itu seperti apa, disimak ya videonya. Pengertian anggaran tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung merupakan manusia yang bekerja secara langsung dan terlibat di dalam proses produksi suatu perusahaan. Sedangkan pengertian anggaran tenaga kerja langsung adalah biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam menjalankan aktivitas produksi barang yang dihasilkan. Anggaran tenaga kerja langsung memiliki peran dalam merencanakan biaya-biaya di periode yang akan datang secara rinci terkait produk atau barang yang akan dihasilkan perusahaan. Anggaran tenaga kerja langsung meliputi tingkat upah tenaga kerja, jumlah tenaga kerja yang diperlukan, jenis barang yang dihasilkan perusahaan, jumlah waktu kerja untuk menyelesaikan proses produksi, lalu ada jumlah unit produksi, dan tempat para tenaga kerja menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian ada pun hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan tenaga kerja, yaitu kebutuhan tenaga kerja, pencarian atau penarikan tenaga kerja, latihan untuk tenaga kerja baru, evaluasi dan spesifikasi pekerjaan bagi tenaga kerja, gaji dan upah yang harus diterima oleh tenaga kerja, dan pengawasan tenaga kerja. Lalu ada fungsi perencanaan dan pengendalian dari anggaran tenaga kerja langsung. Perencanaan dan pengendalian anggaran tenaga kerja langsung yaitu menekankan cara bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan tenaga kerja dengan baik dan mengalokasikan anggaran dengan tepat, sehingga tujuan-tujuan perusahaan dapat tercapai nantinya. Adapun manfaat dari perencanaan dan pengendalian anggaran tenaga kerja langsung antara lain, penggunaan tenaga kerja yang lebih efektif dan efisien karena perencanaan dan standar telah ditentukan secara matang. Kemudian, pengeluaran atau biaya tenaga kerja dapat direncanakan dan diatur secara efisien. Lalu, perhitungan harga pokok barang dapat dihitung secara tepat dan sebagai alat pengendalian tenaga kerja langsung. Kemudian, ada jenis-jenis dari tenaga kerja. Yang pertama yaitu tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang terlibat secara langsung pada proses produksi dan biayanya terkait dengan biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Ciri-ciri tenaga kerja langsung. Yang pertama, besar atau kecil biaya untuk tenaga kerja langsung berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja langsung disebut dengan biaya variabel. Lalu secara umum, tenaga kerja langsung ialah tenaga kerja yang kegiatan atau aktivitasnya dapat dihubungkan dengan produk akhir. Kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan dengan biaya overhead pabrik. Ciri-ciri dari tenaga kerja tidak langsung yaitu yang pertama, besar atau kecil biaya untuk tenaga kerja tidak langsung tidak berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja tidak langsung disebut dengan biaya semi variabel, yaitu biaya-biaya yang mengalami perubahan tetapi tidak sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan produksi. Yang ketiga, tempat atau lokasi pekerjaan tenaga kerja tidak langsung berada di dalam dan di luar pabrik. Lalu ada pun yang termasuk dari tenaga kerja tidak langsung yaitu para pengawas produksi, pemeriksa kualitas produk, para perancang desain produk, bagian pemasaran, dan bagian penjualan. Kemudian ada sistem upah dan perencanaan tingkat upah. Jadi sistem upah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sistem upah menurut waktu, sistem upah menurut hasil, dan sistem upah dengan insentif. Kemudian saya akan membahas tentang kerugian serta keuntungan dari masing-masing sistem upah. Nah, yang pertama itu ada sistem upah menurut waktu. Jadi sistem upah menurut waktu itu merupakan jumlah upah yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan berdasarkan berapa lama waktu si karyawan ini bekerja. Nah, sistem upah ini tidak melihat seberapa banyak unit maupun kualitas yang dihasilkan karyawan kepada suatu produk gitu, tapi sistem upah ini tuh cuma lihat berapa waktu yang dihabiskan oleh karyawan di perusahaan.
Adapun keuntungan yang nantinya akan didapatkan oleh karyawan. Yang pertama itu penerimaan tingkat upah sama. Maksudnya itu karyawan yang kurang memiliki keterampilan dapat menerima upah yang sama seperti karyawan yang memiliki keterampilan. Karena sistem upah ini dilihatnya itu dari waktu, bukan dari kuantitas maupun kualitas produk yang dihasilkan oleh karyawan. Yang kedua itu karyawan dapat bekerja dengan tenang. Nah, maksudnya itu para karyawan dapat bekerja dengan tenang karena pada sistem upah ini unit yang dihasilkan tidak mempengaruhi upah yang nantinya akan dibayarkan. Jadi sebanyak apapun produknya, sebaik apapun kualitasnya, upah yang akan diterima itu tetap sama gitu. Terus yang terakhir itu ada upah yang diterima relatif tetap atau stabil. Adapun kerugian untuk pihak karyawan adalah timbulnya rasa ketidakadilan. Nah, rasa ketidakadilan ini dirasakan oleh karyawan yang memiliki keterampilan lebih. Nah, mereka itu cenderung merasa tidak dihargai gitu loh, karena upah yang diterima setara dengan karyawan yang kurang memiliki keterampilan gitu. Jadi, siapa sih yang mau dibayar? Misalnya nih, kalian punya keahlian lebih, tapi tuh bayaran kalian tuh sama kayak orang yang sekiranya di bawah kalian gitu kan, kita jadi merasa tidak diapresiasi gitu. Terus yang kedua ada memperkuat serikat pekerja, tapi kekuatan ini tuh cenderung destruktif gitu. Terus yang ketiga ada menurunnya efisiensi pekerja yang efisiensinya tinggi. Jadi pemberian upah berdasarkan jam kerja dapat berpotensi menurunkan kinerja para karyawan yang memiliki tingkat efisiensi yang tinggi. Karena tidak adanya perbedaan antara karyawan yang memiliki efisiensi tinggi dan tidak memiliki efisiensi. Jadi dari sudut pandang si karyawan yang memiliki efisiensi tinggi itu, mereka tuh kayak ngerasa percuma gitu loh. Oh, kita kerja udah lebih baik daripada karyawan yang kurang baik gitu, kita merasa tidak diapresiasi. Jadi itu ya udahlah, untuk apa gitu. Adapun dampak atau keuntungan positif bagi perusahaan, yang pertama perhitungannya itu relatif mudah. Terus yang kedua itu sistemnya mudah untuk diaplikasikan. Terus yang ketiga ada kualitas yang dihasilkan. Jadi output yang dihasilkan tentunya akan lebih berkualitas karena para karyawan mengerjakan sesuatu dengan tidak terburu-buru. Jadi karyawan itu nggak ngasal gitu ngerjain produknya gitu. Adapun kerugian untuk perusahaan itu, yang pertama biaya supervisornya itu meningkat. Kenapa sih meningkat? Karena supervisor tuh harus lebih aktif dalam mengawasi karyawan ini gitu. Terus kuantitas produk yang diproduksi itu sedikit, jumlah barang yang diproduksi jauh lebih sedikit. Hal ini disebabkan karena para karyawan tidak perlu memperhatikan seberapa banyak barang yang akan diproduksi. Karena menurut karyawan memproduksi barang banyak atau sedikit, pembagian upahnya tuh akan sama aja gitu. Terus yang terakhir ada meningkatnya biaya insentif untuk lembur. Nah, yang ini tuh maksudnya perusahaan akan diminta untuk membayar insentif lembur apabila jumlah produksi yang dihasilkan dinilai kurang, sehingga hal ini menyebabkan peningkatnya potensi pembayaran insentif untuk lembur, karena karyawan enggan untuk menyelesaikan pekerjaan di hari yang sama. Oke, yang kedua ada sistem upah menurut hasil. Jadi pada sistem upah ini, upah yang diterima oleh karyawan dinilai berdasarkan kinerja karyawan tersebut. Nah, kinerja ini dapat dilihat dari banyaknya produk yang dapat dihasilkan oleh karyawan serta tingkat kualitas dari produk tersebut. Adapun keuntungan dari pihak karyawan adalah meningkatkan kinerja karyawan. Jadi karyawan akan menjadi lebih semangat untuk menghasilkan produk karena adanya tambahan yang diterima ketika karyawan mampu menghasilkan produk melebihi dari jumlah yang telah ditentukan. Kemudian ada meningkatkan standar kehidupan karyawan. Maksudnya adalah karyawan kan dia dituntut untuk menghasilkan produk lebih. Kalau misalkan dia menghasilkan produk lebih, dia dapat tambahan kan. Nah, jadi tambahan ini tuh bisa meningkatkan taraf hidup si karyawan tersebut gitu. Terus yang ketiga ada dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan damai. Karena kebutuhan dari para pihak terpenuhi, karyawan mendapatkan upah tambahan dan perusahaan mendapatkan hasil produksi yang sesuai dengan target. Kemudian ada kerugian dari pihak karyawan. Yang pertama itu adanya potensi minimnya solidaritas antar karyawan. Jadi mereka tuh antar karyawan itu pengen menghasilkan kualitas terbaik serta kuantitas yang paling banyak gitu. Terus kemacetan alat produksi dapat berpengaruh pada tingkat upah. Nah, apabila terdapat mesin atau peralatan yang macet, maka proses produksi kan akan
tersendat gitu. Jadi karyawan akan kehilangan kesempatan untuk memproduksi barang yang lebih banyak, dan itu juga menghambat mereka untuk mendapatkan tambahan gitu. Terus dapat mempengaruhi kesehatan karyawan, karena karyawannya terlalu ambis buat menghasilkan kualitas yang bagus, menghasilkan kuantitas yang banyak, sehingga hal ini tuh dapat berpotensi atau berdampak kepada kesehatan karyawan sendiri. Adapun keuntungan untuk pihak perusahaan adalah penggunaan dan perhitungan sistem upah berdasarkan hasil ini relatif mudah untuk digunakan, kemudian dapat mengurangi biaya administrasi dan supervisor, terus mengurangi biaya perbaikan mesin dan peralatan. Kenapa ini bisa diminimalisir? Karena biaya perbaikan dapat berkurang, karena para karyawan akan menjaga mesin dan peralatan tersebut. Karyawan menganggap apabila mesin dan peralatan rusak atau macet, maka kesempatan karyawan untuk memproduksi barang yang lebih itu kan semakin sedikit kan, maka bisa mungkin si karyawan ini tuh menjaga mesin gitu. Adapun kerugian dari pihak perusahaan adalah barang yang diproduksi itu banyak tapi kualitasnya rendah gitu, karena karyawan mikirnya yaudah deh kita produksi yang banyak aja, yang penting banyak dan kita dapat tambahan gitu. Jadi karyawan kurang memperhatikan kualitas dari produk yang dihasilkan gitu. Terus pembayaran upah tidak dapat diprediksi, dan faktor produksi yang ada kurang diperhatikan oleh karyawan, karena karyawan hanya berfokus pada kuantitas saja gitu. Kemudian sistem upah yang terakhir adalah sistem upah dengan insentif. Nah, sistem ini merupakan sistem pemberian upah yang didasarkan pada lamanya waktu kerja karyawan dan banyaknya barang yang dapat diproduksi oleh karyawan. Nah, karyawan akan mendapat bonus atau insentif apabila karyawan tersebut mampu menghasilkan produk yang banyak dan berkualitas. Sistem ini dapat dikatakan sebagai gabungan dari sistem upah menurut waktu dan sistem upah menurut hasil gitu. Adapun keuntungan yang akan dirasakan oleh karyawan adalah karyawan akan lebih merasa dihargai karena adanya bonus sebagai penghargaan atas apa yang telah ia kerjakan, apa yang telah ia hasilkan. Kemudian ada meningkatnya produktivitas karyawan. Jadi insentif ini dinilai dapat meningkatkan tingkat kehadiran karyawan sehingga karyawan akan lebih produktif dan semangat untuk menjalani pekerjaannya. Terus ada karyawan lebih inovatif agar pekerjaan yang mereka lakukan dapat mencapai target. Kemudian kerugian untuk pihak karyawan adalah adanya rasa iri sesama karyawan. Kenapa sih bisa timbul rasa iri? Karena terdapat beberapa karyawan yang mampu menghasilkan lebih baik dan lebih banyak dibandingkan karyawan lainnya. Jadi itu mereka kayak merasa iri gitu. Terus adanya kemungkinan karyawan akan mengabaikan kualitas produk yang dihasilkan sehingga dibutuhkan sistem pemeriksaan yang cukup rumit. Yang ketiga, ada berkurang rasa ingin kerjasama. Ketika sudah berhubungan dengan insentif, kebanyakan fokus karyawan tuh ya udah buat secara personal aja gitu. Mereka kurang memperhatikan kerja secara tim. Kalau keuntungan untuk perusahaan adalah bisa mengurangi biaya supervisor dan mengurangi biaya perbaikan mesin, karena tanggung jawab karyawan dinilai akan lebih tinggi di dalam sistem upah menurut insentif ini. Kalau kerugian untuk perusahaan adalah memerlukan tenaga kerja administrasi tambahan, sehingga menimbulkan biaya tambahan untuk bagian administrasi. Nah, bagian administrasi ini bertugas untuk memeriksa barang yang sudah diproduksi oleh karyawan. Terus yang kedua, ada karyawan merasa bahwa dirinya sudah mengerahkan seluruh tenaganya untuk memproduksi sesuai target atau bahkan lebih dari target. Oleh karena itu, tuntutan kompensasi bakalan tinggi. Terus kurangnya memerhatikan kualitas produk. Jadi karyawan ini tuh kurang gitu untuk memperhatikan kualitas produk dari apa yang mereka hasilkan. Sekarang kita masuk ke perencanaan tingkat upah. Jadi perencanaan tingkat upah ini ada 3. Yang pertama rata-rata tingkat tarif upah, yang kedua rasio historis, yang ketiga standar akuntansi. Nah, kita masuk ke yang pertama, yang rata-rata tingkat tarif upah. Jadi tarif upah ditentukan dengan melakukan estimasi jumlah pekerja dan tingkat upah terlebih dahulu. Nah, kalau udah diestimasi, kemudian kita hitung rata-rata upahnya. Yang kedua ada rasio historis. Perubahan jumlah yang dibayar dengan jam kerja langsung pada suatu departemen yang disebabkan oleh berubahnya suatu kondisi tertentu. Nah, misalnya apabila dalam suatu proses produksi terjadi kemacetan mesin, maka hal ini dapat mengurangi jam kerja para karyawan. Nah, jika jam kerja para karyawan berubah, maka dapat berdampak juga pada pemberian atau perubahan upah karyawan. Yang ketiga ada standar akuntansi.
Jadi di sini perusahaan menetapkan standar tarif upah sama seperti standar akuntansi biaya. Nah, jika perusahaan sudah menetapkan sesuai dengan standar akuntansi biaya, jadi perusahaan tersebut tuh nggak perlu menetapkan standar sesuai perusahaan itu sendiri gitu, karena udah sesuai dengan standar akuntansi biaya. Kemudian kita masuk ke bagaimana sih cara menentukan standar jam kerja langsung. Yang pertama ada studi gerak dan waktu, yang kedua biaya standar, yang ketiga estimasi langsung oleh supervisor, kemudian yang terakhir ada estimasi dengan statistik. Yang pertama ada studi gerak dan waktu, jadi penentuan ini dilakukan dengan cara menganalisis pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu produk. Nah, analisis pekerjaan yang dibutuhkan ini merupakan hal pertama yang harus kita lakukan. Kalau kita udah melakukan analisis, kita baru masuk ke pengamatan atau observasi. Nah, observasi ini dilakukan secara berulang-ulang, sehingga kita dapat menentukan standar waktu setiap jenis pekerjaan nantinya. Kemudian yang kedua ada biaya standar. Nah, jadi biaya standar ini jumlah kebutuhan jam kerja langsung untuk menghasilkan setiap unit produksi biasanya sudah dihitung apabila sistem biaya standar telah ditetapkan. Nah, dengan ditetapkannya biaya standar, maka standar jam kerja langsung dapat digunakan dalam proses pembuatan anggaran jam kerja langsung. Cara yang dilakukan adalah mengalihkan jam kerja langsung dengan rencana produksi. Kemudian ada estimasi langsung oleh supervisor. Nah, hal ini tuh supervisor itu terlibat dalam memperkirakan berapa jam kerja langsung yang dibutuhkan untuk membuat rencana produksi. Jadi, supervisor di setiap departemen itu terlibat untuk menentukan atau memperkirakan jam kerja langsung yang dibutuhkan. Nah, hal ini supervisor bisa mengambil dasar dari pengalaman masa lalu, terus pendapat dari manajemen atas, dan juga bantuan dari staf bidang teknis. Terakhir ada estimasi dengan statistik. Jumlah jam kerja langsung dapat ditentukan dengan cara melihat catatan akuntansi. Rasio antara jam kerja langsung dan produk yang dihasilkan dihitung kemudian disesuaikan dengan rencana perubahan di dalam departemen yang terlibat. Metode estimasi dengan statistik pada dasarnya tergantung pada ketepatan pencatatan dan relevansi proses produksi dan periode ke periode. Jenis anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja adalah perencanaan khusus mengenai jam tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja langsung berdasarkan waktu dan jenis produk yang diproduksi. Anggaran ini dibagi menjadi dua, yaitu anggaran jam tenaga kerja langsung dan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Untuk anggaran jam tenaga kerja langsung, ini biasa disusun untuk merencanakan jumlah waktu yang diperlukan saat memproduksi sejumlah produk yang telah dianggarkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu jenis barang yang diproduksi, bagian atau divisi yang terlibat dalam proses produksi, standar atau jumlah jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk memproduksi per jenis produk, dan terakhir waktu produksi. Dan anggaran biaya tenaga kerja langsung ini biasa disusun untuk merencanakan jumlah dari biaya tenaga kerja langsung yang akan dikeluarkan untuk memproduksi produk yang dianggarkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini yaitu jumlah jam tenaga kerja langsung per bagian produksi, jumlah barang yang diproduksi, standar upah per jam tenaga kerja langsung, dan waktu produksi. Persiapan penyusunan anggaran tenaga kerja. Jadi, sebelum menyusun anggaran tenaga kerja, dibutuhkan penentuan dasar utama yang digunakan untuk menghitung terlebih dahulu. Biasanya yang paling sering digunakan yaitu jam buruh langsung dan biaya buruh langsung. Dalam penyusunan anggaran ini dibuat manning table terlebih dahulu. Nah, manning table ini sebagai hasil perkiraan langsung masing-masing kepala divisi. Perkiraan ini biasanya disusun berdasarkan perkiraan saja ataupun pengalaman pada waktu-waktu lalu dengan berpedoman pada tingkat kegiatan perusahaan. Dalam manning table ini menjelaskan tentang kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan, jumlah masing-masing jenis tenaga kerja pada berbagai tingkat kegiatan, dan yang terakhir bagian-bagian yang membutuhkannya. Setelah dilakukan analisa gerak dan waktu, maka diperoleh standar waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu unit barang. Setelah dihitung jam buruh langsung untuk masing-masing jenis barang, lalu dibuat perkiraan tingkat upah rata-rata untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Cara yang termudah yaitu untuk mencari tingkat rata-rata per orang per jam buruh langsung adalah dengan membagi jumlah rupiah yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja langsung dengan jumlah jam tenaga kerja langsung yang diperlukan. Dalam hal ini, faktor-faktor yang diperhatikan yaitu yang pertama ada rencana produksi, yang kedua departemen yang digunakan untuk melakukan proses produksi, yang ketiga standar penyelesaian produk, dan yang terakhir sistem upah yang digunakan. Untuk sistem upah yang digunakan ini juga dibagi dalam beberapa, yaitu yang pertama sistem upah menurut waktu per jam,
Upah yang besarnya ditentukan berdasarkan jam standar tenaga kerja langsung dikalikan dengan tarif upah standar tenaga kerja langsung. Lalu ada sistem upah menurut hasil per unit, yaitu upah yang besarnya berdasarkan unit yang diselesaikan dikalikan dengan tarif upahnya. Dan yang terakhir ada sistem upah dengan insentif interval, yaitu upah pada unit yang diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan berdasarkan intervalnya. Sekarang kita masuk ke dalam contoh kasus, di mana dalam video ini akan dipaparkan 3 jenis contoh kasus dalam perhitungan anggaran tenaga kerja langsung. Untuk kasus pertama, PT Eko Sejahtera sedang mempersiapkan penyusunan anggaran tenaga kerja untuk tahun 2021. Data yang tersedia untuk keperluan tersebut adalah sebagai berikut, di mana memiliki rencana tingkat produksi selama 4 triwulan. Untuk triwulan pertama sejumlah 2.000 unit, triwulan kedua sejumlah 1.000 unit, triwulan ketiga sejumlah 6.000 unit, dan triwulan keempat sejumlah 3.000. Kemudian memiliki rencana jam buruh langsung per unit barang untuk departemen pertama adalah 2 jam, dan departemen kedua 1,5 jam. Sedangkan untuk rencana tingkat upah rata-rata per jam buruh langsung, departemen 1 sebesar Rp200 dan departemen 2 sebesar Rp500. Berdasarkan data di atas, susunlah A. Anggaran jam kerja langsung menurut waktu, departemen, dan produk. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat tabel, lalu membagi tabel tersebut menjadi 2 bagian, yaitu departemen 1 dan departemen 2, di mana setiap departemen memiliki 2 variabel, yang kemudian nantinya akan dikalikan kedua variabel tersebut. Contohnya, pada triwulan pertama, produksi pada departemen 1 sebesar 2.000, kita kalikan dengan standar jam di departemen 1, yaitu 2 jam. Didapatkan jumlah jam pada triwulan 1 di departemen 1 adalah 4.000. Sama halnya dengan departemen 1, di departemen 2 juga kita mengkalikan produksi dengan standar jam, yaitu 2.000 dikalikan 1,5 jam, sehingga didapatkan jumlah jam di triwulan pertama pada departemen 2 adalah 3.000. Setelah kita menghitung setiap jumlah jam di setiap departemen, kita tambahkan jumlah jam tersebut di jam total, yaitu sebesar 7.000 pada triwulan pertama di departemen 1 dan departemen 2. Begitu seterusnya sampai ke triwulan keempat. Setelah kita menghitung sampai ke triwulan keempat, kita akan mendapatkan sigma produksi di departemen 1 sebesar 12.000 dengan standar jam 2 dan jumlah jam sebesar 24.000. Sedangkan di departemen 2, kita mendapatkan nilai produksi sebesar 12.000 dengan standar jam 1,5 jam dengan jumlah jam 18.000, sehingga kita dapatkan jam total di seluruh departemen selama 4 triwulan sebesar 42.000. Selanjutnya, kita menghitung anggaran biaya tenaga kerja langsung menurut waktu, departemen, dan produk. Pada perhitungan kali ini kita menggunakan jam yang sudah dihitung di perhitungan sebelumnya. Contohnya, pada triwulan pertama di departemen 1 kita menggunakan jam sebesar 4.000 jam dikalikan dengan upah di departemen 1 yaitu sebesar 200, sehingga kita dapatkan jumlah di triwulan pertama di departemen 1 adalah 800.000. Sama hal juga nih dengan departemen 1. Di departemen 2 kita juga mengkalikan jam dengan upah yaitu 3.000 dikalikan dengan Rp500, sehingga kita dapatkan 1.500.000. Lalu kita jumlahkan kedua jumlah di setiap departemen menjadi biaya total pada triwulan pertama di departemen 1 dan departemen 2 sebesar 2.300.000. Lanjut perhitungan tersebut sampai ke perhitungan triwulan keempat, sehingga didapatkan sigma untuk departemen 1 sebesar 24.000 per jam dengan upah 200 memiliki jumlah 4.800.000. Dan di departemen kedua, jumlah sigma departemen jamnya adalah 18.000 dikalikan dengan 500 dengan jumlah 9 juta rupiah. Sehingga kita dapat memperhitungkan kedua jumlah tersebut menjadi 13.800.000. Kasus 2. Pada tahun 2021 direncanakan akan memproduksi sebuah barang yang dibagi ke dalam 4 triwulan, di mana setiap triwulan memiliki jumlah unit yang berbeda. Triwulan pertama jumlah unitnya 1.000, triwulan kedua 1.200 unit, triwulan ketiga 1.500 unit, dan triwulan keempat 1.600. Untuk memproses bahan mentah menjadi produk,
dilalui 2 tahap, yaitu tahap perakitan dengan biaya perakitan per jamnya sebesar Rp800, standar jam pengerjaannya 3 jam, dan tahap finishing, biaya finishingnya per jam adalah Rp700 dengan standar jam pengerjaan 2,5 jam. Susunlah anggaran tenaga kerja langsung tahun 2021 yang terbagi ke dalam anggaran jam kerja langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Untuk menghitung anggaran jam kerja langsung tahun 2021, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat tabel, lalu membagi tabel tersebut menjadi 2 bagian, yaitu bagian perakitan dan bagian finishing, di mana selanjutnya kita mengalihkan produksi dengan standar jam. Contohnya, pada triwulan pertama untuk bagian perakitan, produksinya sebesar 1000, kita kalikan dengan standar jam yaitu 3 jam, didapatkan jumlah jam pada triwulan pertama di bagian perakitan sebesar 3000. Dan bagian finishing, produksinya sebesar 3000 dengan standar jam 2,5 jam, didapatkan jumlah jam untuk triwulan pertama pada bagian finishing sebesar 2500. Setelah kita menghitung setiap jumlah jam, kita totalkan jumlah jam di bagian perakitan dengan bagian finishing, sehingga jam total pada triwulan pertama, bagian perakitan dan bagian finishing sebesar 5.500. Begitu selanjutnya sampai ke triwulan keempat, sehingga kita dapatkan sigma bagian perakitan produksi selama 4 triwulan sebesar 5.300 dengan standar jam 3 jam dengan jumlah jam 15.900. Sedangkan bagian finishing memiliki sigma produksi sebesar 5.300 dengan standar jam 2,5 jam, lalu jumlah jamnya adalah 13.250. Lalu kita totalkan jumlah jam selama 4 triwulan ini di bagian perakitan dan bagian finishing, didapatkan jam total sebesar 29.150. Selanjutnya, untuk menghitung anggaran biaya tenaga kerja langsung, untuk bagian perakitan, kita menggunakan jumlah jam selama 4 triwulan itu sebesar 15.900 dikalikan dengan 800, yaitu 12.720.000. Sedangkan bagian finishing, jam kerjanya adalah 13.250 dikalikan dengan upah sebesar 700, yaitu 9.275.000. Lalu kita jumlahkan kedua bagian tersebut menjadi 21.995.000. Untuk menghitung biaya tenaga kerja langsung per unit, kita membagi jumlah kedua bagian tersebut dengan jumlah produksinya, yaitu 21.995.000 dibagi 5.300. Didapatkan biaya tenaga kerja langsung per unit sebesar Rp4.150. Kasus 3. PT Ebert Makmur menyajikan data kegiatan usaha bulan Maret 2021 sebagai berikut, di mana di sini terdapat 3 golongan, yang setiap golongannya dari golongan A sampai dengan golongan C dengan jumlah tenaga kerja yang berbeda-beda dan upah per orang per jamnya pun berbeda-beda sesuai dengan golongan tenaga kerja tersebut. Perusahaan menetapkan kebijakan yang mulai berlaku pada bulan April 2021 sebagai berikut. A. 20% dalam setiap golongan kecuali golongan 3C dinaikkan pangkatnya setingkat lebih atas dari sebelumnya. B. Khusus bagi setiap golongan tenaga kerja yang tidak meraih kenaikan pangkat akan dinaikkan gajinya 15% dari gaji sebelumnya. C. Jam kerja sebesar 180 jam pada bulan Maret dinaikkan menjadi 200 jam pada bulan April. Atas dasar data di atas, tentukan persentase kenaikan tingkat upah standar per jam per orang secara keseluruhan. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung tingkat upah standar per jam per orang pada bulan Maret. Sama seperti perhitungan sebelumnya, kita mengkalikan tingkat upah per jam dikalikan dengan jumlah tenaga kerja dan jumlah jam. Contohnya, pada golongan tenaga kerja 1A dengan tingkat upah Rp200, kita kalikan dengan jumlah tenaga kerja di golongan 1A yaitu sebesar 60 orang. Juga kita kalikan dengan jumlah jam sebesar 180 pada bulan Maret, sehingga didapatkan jumlah nilai untuk golongan tenaga kerja 1A yaitu sebesar 2.160. Begitu seterusnya sampai ke golongan 3C. Sehingga pada akhirnya kita dapatkan jumlah tenaga kerja dari golongan 1A sampai dengan golongan 3C yaitu sebanyak 310 orang dengan jumlah jam pada bulan Maret 180
dan jumlah nilai 18.675.000. Tenaga kerja upah standar per jam per orang pada bulan Maret adalah 18.675.000 dibagi dengan jumlah tenaga kerja dan jam pada bulan Maret, yaitu 180, dan didapatkan upah sebesar 334,68. Itu tingkat upah standar per jam per orang pada bulan April. Bulan April ini terjadi banyak perubahan. Ada perubahan di tingkat upah jam atau juga jumlah tenaga kerjanya, karena sebagian orang mengalami kenaikan jabatan. Contohnya pada golongan 1A mengalami tingkat upah yang berbeda nih dari bulan Maret. Tingkat upah pada bulan April ini mengalami kenaikan sebesar 230 atau kenaikan sebesar 15% dari upah awalnya, yaitu 200. Selanjutnya, jumlah tenaga kerjanya juga mengalami perubahan karena 20% dari orang-orang yang ada di golongan A sebelumnya mengalami kenaikan jabatan. Jadi, sisanya adalah 80% dikalikan dengan 60, yaitu jumlah tenaga kerja di golongan sebelumnya sebesar 48 orang. Dan selanjutnya di sini ada golongan baru, yaitu B petik, yang aku beri warna ini adalah golongan di tenaga kerja yang ada di golongan B yang merupakan tenaga kerja yang sebelumnya ada di golongan A jadi pindah ke golongan B karena mereka mengalami kenaikan jabatan sebanyak 20%. Jadi cara menghitungnya adalah 20% dikalikan dengan jumlah tenaga kerja golongan sebelumnya, yaitu jumlah tenaga kerja di golongan 1A sebesar 60, sehingga kita dapatkan 12 jumlah tenaga kerjanya. Begitu seterusnya sampai ke 3C. Jangan sampai lupa bahwa 3C tidak mengalami kenaikan jabatan, tetapi mereka mendapatkan kenaikan gaji. Sehingga jika kita lihat di sini, jumlah dari tarif upah golongan C itu 690, tetapi jumlah tenaga kerjanya tetap sama, yaitu 5 orang. Karena mereka tidak mengalami kenaikan jabatan, tetapi mereka masih mendapatkan kenaikan gaji. Dan dipastikan lagi bahwa selama perhitungan kita itu jumlah tenaga kerjanya masih tetap sama nih dengan jumlah tenaga kerja yang ada di bulan Maret, yaitu 310. Dan jumlah jamnya pun juga mengalami perubahan karena pada bulan Maret jumlah jamnya itu 180, sedangkan jumlah jam pada bulan April adalah 200. Lalu kita kalikan, sama seperti bulan Maret, kita kalikan setiap tingkat upah per jamnya dengan jumlah tenaga kerja dan jumlah jamnya, sehingga mendapatkan total jumlah tenaga kerja sebesar 310 dengan jumlah jam 200 dan jumlah nilainya 23.868.000. Langkah selanjutnya adalah menghitung upah standar per jam per orang pada bulan April dengan cara membagi jumlah pada bulan April, yaitu 23.868.000 dibagikan dengan nilai 310 dikali 200, yaitu 384,97. Selanjutnya, untuk menghitung persen kenaikan dari bulan Maret ke bulan April, kita mencari terlebih dahulu nih selisihnya berapa dari bulan Maret ke bulan April. Didapatkan selisihnya itu 50,29 dibagi dengan nilai upah pada bulan Maret, yaitu 334,68 dikalikan dengan 100% dan didapatkan hasil persen kenaikan sebesar 15,03%.